Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2026, dunia penerbangan Indonesia kembali diliputi kabar duka. Sebuah pesawat jenis ATR-42-500 dilaporkan jatuh di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya hilang kontak saat dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Insiden ini langsung memicu operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran oleh tim gabungan dari berbagai unsur. Ada satu, salah satu dibawanya ini di puncak, baru turun lagi satu. Puncak kedua. Pesawat tersebut diketahui dioperasikan oleh Indonesia Air Transport, dengan total 11 orang berada di dalam pesawat, terdiri dari 8 kru dan 3 penumpang. Berdasarkan data awal, para penumpang merupakan bagian dari misi kedinasan, termasuk personel dari instansi pemerintah. Kontak terakhir dengan pesawat terjadi ketika pesawat memasuki wilayah udara Sulawesi Selatan. Setelah itu, sinyal pesawat menghilang secara tiba-tiba. Pihak otoritas penerbangan segera menyatakan status darurat dan mengerahkan tim pencarian dari Basarnas, TNI, Polri, serta unsur relawan. Setelah dilakukan penyisiran intensif selama berjam-jam, tim SAR akhirnya menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat di kawasan lereng pegunungan Gunung Bulu Saraung, wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep. Di lokasi tersebut, tim menemukan puing-puing pesawat yang hancur, menandakan benturan keras dengan medan pegunungan. Medan pencarian dilaporkan sangat ekstrim. Lokasi jatuhnya pesawat berada di kawasan hutan lebat, dengan kontur tanah curam, bebatuan, serta diselimuti kabut tebal. Cuaca yang tidak menentu, hujan ringan hingga angin kencang, turut memperlambat proses evakuasi. Dalam perkembangan terbaru hari ini, satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar lokasi reruntuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, dinantikan. Disambung. Korban langsung dievakuasi oleh tim SAR menggunakan peralatan khusus, mengingat sulitnya akses darat menuju lokasi kejadian. Hingga saat ini, 10 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Kepala Basarnas menyampaikan bahwa operasi SAR dilakukan dengan metode penyisiran darat dan udara. Helikopter dikerahkan untuk memantau dari udara, sementara tim darat harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat. Beberapa personel bahkan harus bermalam di hutan karena kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk evakuasi cepat. Pihak TNI Angkatan Udara juga menurunkan pasukan khusus Korps Pasukan Gerak Cepat Korpasgat untuk membantu proses pencarian dan pengamanan lokasi. Fokus utama saat ini adalah menemukan seluruh korban, memastikan kondisi lokasi aman, serta mengamankan bagian penting pesawat untuk kepentingan investigasi. Sementara itu, terkait penyebab jatuhnya pesawat, hingga kini belum ada kesimpulan resmi. Otoritas Penerbangan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Semua kemungkinan masih terbuka, mulai dari faktor cuaca, kondisi teknis pesawat, hingga faktor operasional. Beberapa laporan awal menyebutkan adanya indikasi gangguan teknis sebelum penerbangan, namun informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi dan masih menunggu hasil investigasi mendalam. Pihak operator pesawat menyatakan akan kooperatif sepenuhnya dengan tim penyelidik. Keluarga korban yang berada di darat dilaporkan telah menerima pendampingan dari pihak terkait. Posko krisis dibuka untuk memberikan informasi resmi dan bantuan psikologis bagi keluarga penumpang dan kru pesawat. Suasana duka menyelimuti keluarga yang terus menunggu kabar dari tim pencarian.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyampaikan belasungkawa mendalam atas kejadian ini. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh sumber daya akan dimaksimalkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi, serta menjamin transparansi hasil investigasi nantinya. Insiden ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko penerbangan di wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak pegunungan dan cuaca yang cepat berubah. Para ahli penerbangan menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap rute penerbangan, kesiapan armada, serta sistem navigasi dan pemantauan cuaca. Hingga berita ini disusun, operasi SAR masih terus berlangsung dan akan dilanjutkan selama kondisi cuaca memungkinkan. Tim di lapangan berharap dapat segera menemukan seluruh korban agar proses evakuasi dan identifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan bermartabat. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru dari lokasi kejadian dan menyampaikan informasi resmi begitu ada pembaruan dari pihak berwenang. Demikian laporan terkini mengenai pesawat ATR 42500 yang jatuh di Sulawesi Selatan hari ini. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan dalam update berikutnya.